Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatasya dari kelas 1 MIB, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari logika pemrograman. Saya akan membuat program menggunakan bahasa C++, yakni program konversi suhu, di mana nantinya saya akan menggunakan tiga jenis suhu, yakni suhu Celcius, suhu Fahrenheit, dan Kelvin. Baiklah, langsung saja mari kita mulai programnya. Yang pertama, saya akan menuliskan include IOStream. Include IOStream ini merupakan library dasar dari bahasa C++, sehingga nanti kita dapat menggunakan cin dan cout sebagai input dan outputnya. Lalu yang kedua, kita akan menuliskan using namespace std. Pada bahasa C++ ini, setiap kita ingin menggunakan cin atau cout dan lain-lain, kita harus menuliskan std pada awal bagiannya. Maka hal ini akan membuat program kita panjang dan lebih sulit untuk dilihat. Makanya kita wakili saja dengan satu baris, yaitu using namespace std. Oke, lalu kita masuk ke integer main, yakni pusat atau fungsi utama program kita. Lalu pada integer main ini, saya ingin menambahkan beberapa variabel. Yang pertama yaitu integer pilihan, yakni untuk nilai pilihan pengguna pada output masukan jenis suhu awal. Lalu saya menggunakan tipe data float. Kenapa menggunakan float? Karena nilai suhu ini rata-rata bukan bilangan bulat dan kadang-kadang kebanyakan menggunakan koma, sehingga kita menggunakan float saja. Oke, di sini float yang pertama suhu, yang nilai suhu awal, lalu Celsius, lalu Fahrenheit, dan Kelvin. Lalu yang terakhir saya ingin menambahkan char derajat. Karena pada compiler Dev C++ ini tidak mendukung penulisan simbol derajat secara langsung, maka saya menuliskannya manual dengan menggunakan kode, yaitu kode derajat yaitu 248. Sehingga nanti ketika dipanggil variabel derajat tersebut, maka akan keluar simbolnya pada output. Oke, baiklah. Lalu kita lanjutkan pada cout. Saya ingin di sini membuat tampilan judul awal, yakni program konversi suhu. Oke, di judul saja. Ini hanya untuk membuat tampilan outputnya nanti terlihat lebih apik. Oke. Oke, lalu kita akan membuat output di mana akan memberitahu ada pilihan jenis apa saja suhu awal yang bisa dikonversi oleh pengguna. Yakni pilih jenis suhu awal. Oke, lalu kita tuliskan satu persatu untuk memberi informasi pada pengguna. Yang ini 1 Celsius, yang kedua Fahrenheit, lalu yang ketiga yaitu Kelvin. Oke, lalu kita buat lagi di sini output di mana pengguna harus memilih nilai mana atau jenis suhu mana yang diinginkan untuk dikonversi. Oke, jadi di sini masukkan pilihan. Ini 1 sampai 3. Karena kita menggunakan 3 jenis suhu. Oke. Dan jangan lupa kita buat di sini cin atau untuk menyimpan nilai untuk pengguna. Nantinya akan disimpan ke integer pilihan tadi, ke variabel pilihan yang sudah kita buat di awal. Oke, lanjut lagi di sini kita buat output lagi. Setelah pengguna memilih jenis suhu awal apa, lalu kita akan meminta masukkan apa nilai suhu awal itu. Oke, kita buat input lagi atau cin untuk menyimpan nilai input dari pengguna nantinya. Kita simpan ke variabel suhu. Oke, lalu di sini saya ingin menambahkan lagi agar terlihat lebih rapi saja.
yaitu seperti garis. Kita buat tampilan lagi, yakni konversi suhu Celcius Fahrenheit Kelvin. Oke, selesai. Lalu di sini saya akan menggunakan tipe data switch case atau switch. Dikarenakan ini berfungsi untuk melanjutkan pilihan pengguna tadi, nantinya akan dilanjutkan ke sini sesuai case-nya masing-masing dan dikonversi menjadi dua jenis suhu lainnya. Langsung saja kita buat switch. Kita masukkan variabel pilihan tadi atau yang berisi pilihan pengguna. Dan nantinya akan dihitung masing-masing. Oke, yang pertama kita buat case 1. Di sini saya tambahkan komen agar jelas bahwa case 1 itu dari Celsius ke Fahrenheit dan Kelvin. Langsung saja kita masukkan rumus dari Celsius ke Fahrenheit. Itu rumusnya suhu dikali 9 dibagi dengan 5 lalu ditambah 3 dibagi. Lalu rumus dari Celsius ke Kelvin itu suhu ditambah 373,15. Oke. Lalu di sini kita akan buat output dari K1, yakni isi out lagi. Jadi ketika pengguna memilih pilihan satu, maka akan langsung dihitung dan dikonversi menjadi Fahrenheit dan Kelvin dan akan keluar output seperti ini. Suhu derajat dan manggil simbol derajat tadi lalu kecil karena dari Celsius dan lain-lain. Lalu di sini diubah menjadi Fahrenheit lalu derajat lagi. Ini. Saya ingin membuat outputnya nanti jadi 2 baris, makanya saya akan menggunakan enter dan saya buat lagi di sini tulisan suhu derajatnya, sehingga nanti outputnya keluarnya 2 baris dan langsung dikonversi menjadi 2 jenis suhu lainnya. Oke. Sini menjadi Kelvin. Kelvin tepat. Oke. Dan setiap setelah case jangan lupa kita tambahkan break agar tidak dijalankan hingga case selanjutnya. Jadi cukup programnya berhenti di satu case saja sesuai pilihan kita dan outputnya tidak berantakan. Oke, yang kedua pakai Fahrenheit dan Celsius dan Kelvin. Kita buat saja rumusnya di sini Fahrenheit ke Celsius. Itu rumusnya suhu dikurang 32 lalu dikali 5 dibagi 9. Lalu rumus dari Fahrenheit ke Kelvin yaitu Celsius ditambah 273,15. Oke, kita buat lagi output dari case 2, di mana ini akan keluar jika pengguna memilih pilihan 2. Kami bagi derajat F ini karena Fahrenheit, maka nilai awalnya F, ubah ke Celsius, derajat lagi, enter, lalu di sini suhu derajat F teman-teman Kelvin lagi. Kelvin tidak perlu tertuliskan derajat karena Kelvin tidak menggunakan simbol derajat. Oke, jangan lupa tulis break lagi. Jika sudah, kita lanjut ke case 3. Case 3 ini berarti yang terakhir, yaitu
dari Kelvin. Kelvin ke Celsius dan Fahrenheit. Oke, kita buat rumusnya ke Celsius. Untuk Celsius itu kami suhu dikulang 273,15. Lalu untuk ke Fahrenheit, yakni Celsius dikurang, dikali 9 dibagi 5 ditambah dengan 32. Oke, kita buat lagi outputnya. Output dari case 3 yaitu suhu tidak menggunakan derajat karena dari Kelvin. Oke, suhu Celsius dahulu, derajat. Oke, enter, lalu suhu lagi. Ke Fahrenheit, derajat. Oke, kita buat break lagi. Hampir selesai. Lalu yang terakhir, jangan lupa kita buat di sini default atau opsi terakhir, di mana default ini digunakan ketika pengguna menginput nilai yang tidak ada di dalam case, yakni nilai di atas 1, 2, dan 3, seperti 4, dan seterusnya. Maka yang keluar adalah kita buat yakni pilihan tanggal 3 kali. Oke, dan kita buat break lagi. Oke, lalu yang terakhir kita tuliskan di sini jangan lupa return 0. Return 0 ini fungsinya untuk mengembalikan nilai 0, yakni untuk mengecek apakah program kita sudah berhasil atau mengalami error. Baiklah, saya rasa sudah selesai. Kita coba running saja, kita jalankan yakni F11. Kesimpan jadi konversi suhu. Baik, oke. Kita lihat outputnya. Nah, ini yang saya buat tadi agar kelihatan lebih rapi saja, yakni seperti judulnya. Oke, yang pertama kita coba menggunakan pilihan 2, yakni Kelvin, Fahrenheit. Kita masukkan suhu awalnya misal 12,5. Oke, jadi ini outputnya yang keluar, yakni 12,5 Fahrenheit menjadi min 10,8 Celsius, 12,5 Fahrenheit menjadi 262 Kelvin. Makanya saya menggunakan enter dan 2 kali menulis suhu derajat tadi karena saya ingin outputnya itu berbentuk 2 baris. Jadi suhu awal jadi suhu yang lain, suhu pertama yang lain, lalu suhu awal berubah lagi menjadi suhu kedua. Oke, kita tes lagi. Bisa menggunakan pilihan 1. Oke, misal suhu awalnya 30. Nah, sama saja langsung keluar 2 baris. Dan ini sudah betul sesuai dengan rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit dan Kelvin. Dan terakhir kita coba jika kita menginput pilihan yang lebih dari 1, 2, 3 atau untuk mengeluarkan fungsi default tadi. Misal 7 atau terserah, suhu awalnya juga terserah 90. Nah, maka output yang keluar adalah pilihan Anda tidak valid karena tidak ada di switch case tadi atau di nilai pilihan yang 1, 2, 3 tadi. Oke, saya rasa programnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Baiklah, saya kira cukup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.